Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Segala puji kita aturkan kepada Allah yang telah melembutkan dan menjinakkan, menyatukan hati kita. Maka dengan nikmat Allah itu jadilah kita bersaudara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para alim ulama, Ustaz, yang ada sahabat saya sini Ustaz Ahmad, Pak Buya, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Judul yang ditentukan oleh Buya Ibu yaitu perjalanan menuju Allah. Itu salah Buya. Kalau itu kan bahasa yang masih lembut itu. Kalau bahasa lainnya adalah judul itu peringatan kematian dan peringatan akhirat. Itu sebenarnya. Bapak dan Ibu, setiap manusia ini, setiap kita memulai kehidupan kita dengan kelahiran dan mengakhirinya dengan kematian. Iya tuh Bu. Setiap kita memulai kehidupan dengan kelahiran dan mengakhiri dengan kematian. Maka kematian itu adalah sebuah kepastian, sedangkan masa depan sesuatu yang belum pasti. Maka oleh karena itu, ketika kita menghadapi kematian menuju Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus berhati-hati di dalam hidup ini. Ada sebuah ilustrasi Bapak dan Ibu. Ketika seekor katak melihat seorang nelayan memancing, lalu si katak masuk ke dalam air. Kemudian katak melihat di dalam air seekor ikan sedang memakan umpan. Lalu katak memberi nasihat kepada ikan, "Wahai ikan, jangan engkau makan umpan itu. Karena kalau engkau makan, nanti engkau akan tertangkap, engkau dibawa ke permukaan. Lalu perutmu akan dibelah dan kulitmu akan dibakar." Tetapi si ikan tidak menghiraukan nasihat daripada katak tersebut. Padahal katak dia lebih tahu apa yang terjadi di atas daratan. Lalu ikan memakan umpan, kemudian pancing diangkat ke atas, lalu tersangkutlah mulut ikan ke dalam oleh pancing, lalu ikan dibawa ke atas. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Yang terjadi adalah memang ikan melihat, menyaksikan bahwa ternyata ikan-ikan yang lain sudah dibelah perutnya, kemudian dibakar dan dimakan. Ikan tersebut menyesal, dia ingin kembali ke dalam air, tetapi apa tidak dikata. Begitu pula lah Bapak dan Ibu kehidupan kita ketika nanti kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhirat itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita melihat bagaimana pada mahsyar orang ditimbang amalnya di mizan, kemudian orang melewati sirat, berakhir dengan kehidupan antara surga dan neraka. Di dalam neraka berbagai macam nanti siksaan demi siksaan.
Maka ketika melihat siksaan di dalam neraka tadi, ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Lalu orang tadi berharap, kenapa saya tidak menjadi tanah saja? Bapak dan Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjalanan kita nanti. Maka oleh karena itu, bagaimana jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama, jalan yang harus kita lalui adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Karena memang Bapak dan Ibu, kita sebagai manusia ini adalah sebagai hamba Allah. Yang tugas kita, kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perjalanan kita beribadah ke Bapak dan Ibu, kita berhadapan dengan tantangan. Inilah tantangan itu disebut dengan nafsu kita. Perjalanan orang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak semuanya berjalan dengan mulus, karena manusia dibekali oleh Allah dengan hawa nafsunya. Maka kehadiran bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu adalah merupakan cara bagi Allah bagi kita agar kita pandai bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Itulah makna daripada ibadah puasa yang kita lakukan itu. Al-imsak, menahan nafsu kita. Kalau nafsu tidak kita kendalikan, maka terjadilah nanti apa yang terjadi. Betapa banyak orang dalam kehidupan ini berakhir dengan tragis. Dia kembali kepada Allah dalam keadaan berlumur dengan dosa, karena dia memperturutkan hawa nafsunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dulu Bapak menciptakan akal, dipanggil akal ini oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai akal, ta'al, datang kamu ke sini." Lalu akal datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, "Man anta wa man ana?" Engkau siapa wahai akal dan aku siapa, kata Allah. Jawaban dari akal ketika itu, "Ana abduka wa anta ilahi." Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Kalau begitu, kata Allah kepada akal, pertahankanlah itu sampai selama-lamanya. Kemudian Allah ciptakan pula Bapak dan Ibu nafsu kita ini. Setelah nafsu diciptakan, dipanggil oleh Allah nafsu. Tetapi nafsu tidak bergerak dari tempatnya. Lalu Allah tanya, siapa engkau dan siapa aku, wahai nafsu? Jawaban daripada nafsu, ana wa anta. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Jawaban berbeda antara nafsu dengan akal, Bapak. Kita dibekali oleh Allah dengan nafsu, dan kita dibekali oleh Allah dengan akal. Lalu Allah murka. Kemudian Allah bakar nafsu ini dalam neraka selama 100 tahun lamanya, dengan harapan hendaknya nafsu nanti patuh dan tunduk mengakui bahwa dia adalah hamba Allah. Setelah itu dibangkitkan oleh Allah nafsu dari neraka. Ditanya kembali oleh Allah, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Lagi-lagi jawaban daripada nafsu, ana wa anta. Kembali Allah murka. Kemudian dibakar lagi oleh Allah nafsu dalam neraka 100 tahun lamanya. Kemudian setelah itu dibangkitkan nafsu dari neraka, lalu tanya oleh Allah kembali, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa saya? Jawaban daripada nafsu pada ketika itu, saya adalah hambamu dan aku adalah dan engkau adalah Tuhanmu. Apa pesannya Bapak dan Ibu? Pesannya adalah bahwa begitulah karakter daripada nafsu. Nafsu cenderung membangkang kepada Allah, nafsu tidak mau diatur. Tetapi karena kita hidup ini adalah di bawah kekuasaan Allah,
Maka oleh karena itu, tugas kita lah sebagai manusia ini agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita ini. Nafsu harus dikendalikan, jangan sampai nafsu yang mengendalikan. Nafsu harus dibimbing, jangan sampai nafsu yang membimbing. Nafsu harus kita pimpin bapak dan ibu, jangan sampai nafsu yang memimpin kita. Ketika di dalam diri kita ini yang menguasai adalah nafsu, hati dikuasai oleh nafsu, akal dikuasai juga oleh nafsu, maka jangan heran bapak dan ibu, orang sekolahnya S1, S2, S3, tapi kita dengar dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berkata atau orang yang berkata kehilangan akal sehat. Kenapa? Karena nafsu dikuasai. Nafsu menguasai akal. Maka kalau kita ingin bapak dan ibu, kehidupan kita menuju Allah, kehidupan yang diridhai oleh Allah SWT, yang berujung nanti masuk ke dalam surganya, maka pertama jalannya adalah yuk kita kendalikan hawa nafsu kita, dan kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Bulan ini kita berpuasa, kita puasa dengan sempurna. Sholat juga begitu. Ketika kita diberi oleh Allah nikmat yang banyak berlebih, kita keluarkan zakatnya. Kalau mampu kita naik haji. Itulah di antara jalan yang pertama bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yaitu dengan beribadah, kemudian kendalikan hawa nafsu kita. Yang kedua bapak dan ibu, jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bagaimana kita dalam hidup ini. Ingatlah selalu bahwa kita ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita semuanya akan berakhir di dunia ini, dan dunia inilah merupakan tempat kita sementara. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. 3 hari yang lalu, kalau tidak salah bapak dan ibu, seorang imam di Masjid Nurul Hidayah di Selain Bawah itu, sesudah mengimami sholat tarawih itu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk kematian yang baik. Kenapa? Karena dia mati setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Begitu juga Ibunda Aisyah, istri Rasulullah SAW, meninggal dunia setelah sholat witir. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Maka ingat akan kematian itu adalah merupakan jalan bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, pernah bercerita kepada sahabat dan tabi'in. Suatu ketika Abu katanya dibawa oleh Rasulullah untuk menguburkan seorang jenazah. Lalu setelah jenazah dikuburkan, Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, ketahuilah oleh Nuna, sesungguhnya setiap orang yang dimasukkan ke dalam kubur ini, ada suara nanti yang berkata, wahai, sesungguhnya setiap orang yang masuk ke dalam kubur ini, dia berada dalam kesempitan. Kubur adalah tempat azab, kubur adalah tempat cacing dan segala macamnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan ya kuburan ini. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Umar, maka oleh karena itu Abdullah bin Umar, persiapkanlah bekalmu untuk menghadapi masuk ke dalam kubur ini, kata Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu,
Jadi jalan yang kedua bagi kita untuk selamat menuju Allah adalah dengan mempersiapkan, dengan mengingat selalu kematian. Karena kematian itu tidak mengenal kepada usia. Kalau kita bapak dan ibu hidup saat ini umpamanya ada yang berumur 63 tahun, diukur dengan usia atau waktu di akhirat itu nanti, satu hari di akhirat itu menurut perhitungan Al-Quran sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau bapak dan ibu ada umur saat ini 63 tahun Pak Bu, maka itu tidak lebih usia kita itu 1,5 jam. Coba kita pikir bapak dan ibu, 1,5 jam itu apa yang bisa kita perbuat? Maka oleh karena itu, mumpung kita masih diberi oleh Allah kesempatan hidup di dunia ini, maka mari kita gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bergegaslah untuk masuk ke dalam pintu tobat. Jangan tunggu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, kata Allah, untuk menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada orang-orang bertobat. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang tidak berdosa, Bapak dan Ibu. Nabi juga mengatakan, kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu pernah berbuat dosa. Tetapi kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat, Bapak dan Ibu, datang dari tempat yang jauh kepada Nabi, mengharapkan tausiah dan nasihat yang begitu panjang dari Nabi. Lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku berdoa, apa doaku yang terbaik ya Rasulullah? Kata sahabat ini. Hari pertama itu Rasulullah memberikan kepada sahabat tadi, kalau engkau berdoa, mintalah, Allahumma inni as'aluka salamah wal maghfirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dan keampunan. Kemudian sahabat itu pulang ke rumahnya. Setelah itu hari kedua dia datang lagi kepada Rasulullah SAW dengan harapan bahwa apa yang dikasih oleh Rasulullah berbeda dengan hari kemarin. Ya Rasulullah, berikan kepadaku doa. Apa doa yang akan kubacakan? Lagi-lagi Bapak dan Ibu, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka salamah wal maghfirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan dan keampunan. Belum puas dia, hari ketiganya dia datang lagi kepada Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu, dengan harapan bahwa kali ini Rasulullah akan memberikan kepadanya suatu doa yang panjang dan berbeda. Tetapi Rasulullah kembali mengajarkan kepada pemuda tadi doa, yaitu Allahumma inni as'aluka salamah wal maghfirah. Apa Bapak Ibu? Bisa hafal Bu? 3 kali saya bacakan. Ini doa yang harus kita baca Bapak dan Ibu. Kita hafal doa ini. Allahumma inni as'aluka salamah wal maghfirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan dan keampunan itu. Kenapa Bapak dan Ibu? Doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat dan termasuk kepada kita semua. Karena keselamatan inilah
satu-satunya jaminan bagi kita. Apalagi kita saat ini hidup di zaman yang penuh dengan tantangan dan cobaan, banyak godaan. Maka kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, bagaimana kita selamat. Selamat akidah kita, selamat ibadah kita, dan selamat akhlak kita. Keselamatan inilah yang kita harapkan kepada Allah sampai nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita minta selain selamat adalah bagaimana ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa kita, dosa besar maupun dosa kecil. Ada orang berkata, "Ustaz, kalau dosa-dosa besar insya Allah saya tidak melakukannya." Alhamdulillah. Tapi jangan pandang enteng dosa kecil, Bapak dan Ibu. Betapapun kecilnya sebuah dosa, kalau dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berpotensi akan memasukkan manusia itu ke dalam neraka. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, itulah doa yang diajarkan pada saat nanti kita di akhir bulan Ramadan itu nanti. Doa yang kita baca adalah di akhir bulan Ramadan nanti 10 malam terakhir. Bunyinya adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, maka oleh karena itu maafkan dan ampuni pula lah dosa kami. Yang terakhir Bapak dan Ibu, jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat, yaitu cintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati kita. Mencintai Allah artinya adalah bagaimana di dalam hati kita ini hanya bergelora ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jangan kita sampai mencintai dunia. Betapa banyak kita lihat Bapak dan Ibu orang yang mencintai dunia. Apa yang tidak dimilikinya, harta, kekayaan, pangkat, jabatan. Tetapi dunia itu hanya sedikit yang bisa dinikmatinya. Ada orang punya mobil 10, tidak mungkin ke 10-nya dia bawa sekaligus. Punya harta, apalagi kalau kekayaan dunia dan harta ini dia peroleh dengan cara-cara yang tidak benar. Tadi sebelum berbuka kita melihat Bapak dan Ibu berita namanya. Beritanya sudah berhari-hari ditampilkan. Seorang pejabat di perpajakan tadi dipakaikan baju, yaitu baju oranye. Kemudian tangannya diborgol. Kenapa? Karena mungkin merasa selama ini tidak puas dengan kekayaan yang sudah dimiliki, kemudian melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Bayangkan Bapak dan Ibu, semua kekayaan yang dimiliki semua selama ini tidak ada artinya, toh berakhir di dalam jeruji, berakhir di dalam penjara. Itulah yang dunia itu Bapak dan Ibu. Maka oleh karena itu Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar kita mencoba untuk sebulan ini menjauhi dunia itu, tetapi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, sehingga nanti di akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang tatakun. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Ramadan ini akan bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang betul-betul selamat, dan kita berbahagia nanti di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.